Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Pemuda Nganggur, channel penganggur hari ini Joko Bumi Jalin Silaturahmi. Oke teman-teman ya, balik lagi nih di konten kita. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan yang ada di salah satu tempat di Kabupaten Tangerang. Nanti kegiatannya seperti apa? Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita terima di sini. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita tanya sama panitia acaranya. Mari kita tanya. Oke teman-teman ya, ini kita sudah datang di KWT Sekar Arum. Nah, di samping kita sudah ada Pak Manto. Halo Pak, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat. Selalu semangat. Oke, Om. Tadi Pak, sekarang Om ya. Jadi kita terbiasa dari bahasa pengangguran. Iya, betul. Om, untuk kegiatan hari ini ada kegiatan apa sih di sini dan lokasinya ini ada di mana? Oke, ini kita kegiatannya KWT Sekar Arum ini pada hari ini kita akan melakukan penebaran benih ikan lele, ikan bawal, ikan mujair, kemudian ada juga kambing domba. Dan yang untuk para penggiat anggur Indonesia nih, khususnya DPD Kabupaten Tangerang, hari ini kita akan melakukan penanaman anggur impor. Ada 30 pohon ya di KWT Sekar Arum ini yang berletak di lokasi Desa Babakan Asem ya, Kelurahan Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga. Itu. Jadi program ini memang APBD dari pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Kecamatan Teluk Naga disalurkan kepada KWT di Desa Babakan Asem, seperti itu. Oh, ini berarti bantuan dari pemerintah nih Om? Dari pemerintah. Baik dari greenhouse, bibit, benih dan sebagainya. Semuanya. Dari mulai, kalau memang ini lahan kan kita pergunakan adalah lahan pemerintah daerah ya, untuk khususnya program ini gitu. Tapi anggaran semuanya itu dari pemerintah yang dilayangkan kecamatan, kemudian menggunakan anggaran desa juga gitu. Caranya Om, kalau misalkan sekilas deh, biar mungkin teman-teman bisa tahu nih, biar dapat bantuan, biar bisa punya greenhouse, bisa punya benih dan sebagainya untuk KWT yang punya KWT tentunya ya. Betul. Jadi program-program awalnya tuh kita kan bikin suatu program dulu, kemudian nanti kita ajukan ke Musrembang Desa. Gitu. Musrembang Desa, setelah itu nanti dianalisa, diajukanlah ke pemerintah daerah. Nah, tinggal persetujuan pelaku-pelakunya gitu. Strukturnya dulu dibuat semuanya dari ketua, semuanya gapoktannya gitu. Baru harus terbentuk dulu, semuanya ya. Boleh nih teman-teman yang ada di Indonesia mau coba tanam anggur bareng sama KWT biar dapat bantuan dari pemerintah setempat ya. Gitu. Memang sekarang kan pemerintah memang sedang menggalakkan ini ya, ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan ini nggak mesti harus anggur aja semuanya, nanti juga kita ada sayuran. Dan nanti sudah kita targetkan lagi ada nanti greenhouse melon di sini. Oh, ada greenhouse melon. Ada juga. Nanti kita berkelanjutan. Ini tahap pertama. Oh, berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Ya. Luasnya Om, kita sambil jalan sini. Untuk luasnya ini berapa sih Om greenhouse Om? Luas ini semuanya hampir 3.000 meter ya. 3.000 meter. 3.000 meter ini kita baru gunakan separohnya. Karena nanti saung-saungnya juga kan kita belum buat. Oh, nanti akan ada saung-saung untuk santai. Kemudian di lorong-lorong ini, yang ini masih tanah, nanti akan kita buat lorong-lorong anggur untuk kita santai. Oh, nambah lagi nanti. Nambah lagi. Ini baru tahap pertama. Jadi kalau misalkan untuk anggur sendiri, kenapa pilihannya anggur Om? Ya, pilihannya anggur karena gini, kalau anggur kan sekali tanam, jangkanya panjang. Betul. Itu. Kalau melon hanya 2,5 bulan. Atau paling lama ya 1 kali panen. Nah, memang kita sedang menggalakkan atau menggiatkan anggur khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang. Betul. Rekan-rekan kita kan yang lain juga sudah ya kan. Makanya kita sedikit-sedikit caranya adalah mendekati wilayah kepemerintahan. Gitu. Minimal kita mengenalkan. Dan hari ini pun kita tidak hanya sekedar menanam, tapi kita akan berkelanjutan mengenai perawatan sampai insya Allah berhasil. Ada edukasinya juga. Ada ya? Semuanya nanti. Jadi buat nanti teman-teman yang ada di wilayah sekitar Teluk Naga dan sekitarnya mau datang berkunjung ke sini buat belajar juga bisa banget ya. Bisa. Harapan kita seperti itu. Ini menjadikan sebuah tempat edukasi bagi masyarakat khususnya Pantura ya, Kecamatan Teluk Naga lah khususnya. Ayo silakan kita belajar bareng-bareng di sini gitu.
Nah, ini untuk sekarang bibit yang akan digunakan ini varietas-varietas impor semua nih Om ya. Impor semua. Varietas impor semua. Ada berapa pohon yang akan ditanam untuk hari ini? Hari ini insya Allah 30 pohon tahap pertama. Tahap pertama 30 pohon. 30 Rencana pohon. akan berapa pohon Om? Rencananya kurang lebih 100 ya. 100 pohon. Karena di lorong-lorong juga nanti kita belum buat. Set, gokil banget 100 pohon teman-teman. Ya. Nah, ini dengan metodenya seperti ini bak tanam. Jarak antar tanamnya berapa nih yang dipakai Om? Jarak tanam ini kita kurang lebih 3 meter ya. 3 meter. 3 meter. Untuk jarak antar baris tanamnya, untuk jarak ke sananya lebarnya? Lebarnya karena memang lahannya kita pergunakan ini 7 meter ya. 7 meter, kemudian panjang keseluruhan ke sananya 45 meter. 45 meter. Ya. Gokil banget mainnya teman-teman. Nah, ini medianya sudah disiapkan ya Om ya? Ya, ini media dasar ya. Media dasarnya pakai apa nih Om? Nah, media dasar ini kita di bawahnya adalah menggunakan humus. Ya, humus. Kalau ini kita tidak menggunakan arang sekam, tapi kita menggunakan adalah arang batok kelapa ya. Arang batok kelapa itu sama aja sih fungsinya. Dia juga kandungannya silika, gitu, mengikat, mencegah terjadinya beberapa jamur yang kita takuti. Jamur, bakteri, kemudian fusarium. Ini untuk dasaran awal ya, gitu. Di bawahnya juga sudah ada nutrisinya nih, nutrisi kohe kambing yang sudah kita fermentasi. Oh, paling bawah dasar paling nutrisi kohe kambing. Betul. Karena memang ini di sini tanahnya tanah liat. Jadi kita ciptakan dasaran bawahnya ini. Bagaimana caranya? Nanti humus kohe kambing, kemudian abu arang batok ini menjadi tanah topsoil. Oke, gitu. Ya, sebelum si akar dewasa bisa menyentuh tanah asli di wilayah sini gitu. Nah, humus yang dimaksudnya adalah humus bambu ya Om ya? Ada humus bambu, kemudian ada sekam lapuk yang sudah kita fermentasi, gitu. Jadi kita campur. Nah, dicampur. Nah, ini pesaknya ya. Sekam lapuknya. Sekam lapuknya. Kemudian ada sebagian sedikit tanah lembang dan humus bambu yang kita mix. Oh, udah di mix. Udah kita mix semuanya. Setelah ini baru media dasar, untuk media lanjutannya pakai apa? Kalau nanti media lanjutannya kita menggunakan media tanam ini nih. Ya. Sementara kita masih mempercayakan media tanam ini. Ya, ini kurang lebih kita bahannya adalah 13 bahan ya. 13 bahan. Kemudian kalau bahan-bahan beratnya itu kurang lebih ada 4. Apa aja tuh bahan-bahan 13 bahannya? Salah satunya adalah tanah lembang. Tanah lembang. Kemudian jurus itu adalah tetap kohe kambing. Kambingnya kambing domba ya, bukan kambing yang biasa. Gitu. Apa bedanya Om, kambing domba kambing biasa? Karena dia nutrisi organiknya lebih tinggi dia. Oh, lebih tinggi. Kandungan organiknya jauh lebih tinggi dibanding kambing biasa. Betul. Ya? Karena kita juga memperdayakan para petani kambing domba, peternak kambing domba, daripada kotorannya dibuang, kita berikan edukasi untuk disimpan. Nah, disimpan, dikumpulin, dibersihin, hindari dari semua rumput, kemudian dikemas, nanti dikirim ke kami, kita olah lagi, fermentasi kurang lebih 2 bulan. Full fermentasi ya? Iya, gitu. Nah, ini media tanam The Doctors ya. Memang sudah tidak diragukan lagi, dan ini produksinya juga dari wilayah sini juga. Ya, dari wilayah Teluk Naga. Yang produksi siapa Om? Yang produksi tim dari The Doctor. Kalau saya sebagai tim spesialis peraciknya saja. Oh, tim spesialis peraciknya saja. Saya tidak berlaku langsung ya, tapi saya adalah hanya menganalisa dan tim peracik khusus ramuan ini. Ya, aja sih. Dan memang sudah banyak yang membuktikannya. Oh, ini ada 2 ya. Ini ada 2. Ini ada starter. Ya, starter ini media tanam. Kalau starter tuh gimana nih Om? Kalau starter setelah kita tanam kurang lebih 1 bulan, nah kemudian kita topping dengan starter. Oh, ini agar pertumbuhannya cepet. Kalau di anggur itu cepet gacor ya gitu ya. Nah, cepet gacor. Biar satset. Biar satset gitu. Nanti setelah ini ada pupuk nutrisi untuk tahap pembuahan awal. Oh, gitu. Ya. Oke, siap. Oke lah. Wow, mungkin untuk saat ini kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi pada saat kegiatan acaranya Om ya. Baik. Nanti ditunggu teman-teman ya, acaranya seperti apa. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like. Terima kasih Pak Manto. Oke, siap. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman lain. 3, 2,
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Ini kita akan melakukan penanaman anggur jenis Muscat ya. Ini khusus untuk Pak Babinsa Koramil 01 Turnaga dan Pak Lurah. Pak, silakan Pak. Ya, ini dituang dulu Pak. Ya, tuang dulu. Ini dia Bapak. Kalau Babinsa biasanya kurang dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPD Aspai Kabupaten Tangerang akan edukasi untuk penanaman anggur jenis Taldun untuk rostoknya rostok impor kordek ya. Dan akan dipandu oleh Omanto. Silakan Omanto. Baik, ini nanti sebelum kita melakukan penanaman, ini sudah kita lakukan media tanam dasar ya. Media tanam dasar yang pertama yang kita letakkan di paling dasar, karena ini memang ini tanahnya tanah liat. Jadi kita sudah gunakan humus bambu, tanah humus bambu dan sekam lapuk yang sudah kita lakukan fermentasi. Kemudian lapisan keduanya adalah kohe kambing ya, kohe kambing domba itu lebih bagus. Dan lapisan yang ketiganya itu adalah kita menggunakan arang ya, arang sekam atau arang jenis lainnya yang tapi sudah dihaluskan. Oke, kemudian sudah kita dasari dengan media tanam yang sudah dilakukan fermentasi juga. Selanjutnya nih, jangan lupa kita menggunakan mikoriza ya. Untuk apa? Ya minimal kita bakteri dan pertumbuhan jamur kita cegah ya, karena memang jamur fusarium itu tidak bisa diobati, tapi hanya bisa dicegah secukupnya saja. Selanjutnya ini benih yang tadi sudah dijelaskan oleh Om Dang, jenis Taldun dengan rostok kordek. Kita sayat aja nih bawahnya seperti ini ya. Nah, sayat, akarnya putus nggak apa-apa, nanti anggap aja ini fondasi pruning akar di tahap awal. Permajaan akar. Ya, permajaan akar. Pruning pot. Ya. Selanjutnya, ya tinggal ditimbun seperti ini. Nah, timbun seperti ini ya. Nah, sebelum kita timbun keseluruhan, ini polybag kecil ini kita angkat perlahan. Nah, jadi akar yang tadi di sekitar polybag ini itu aman. Nah, untuk penambahan selanjutnya kita gunakan media tanam ya. Nih. Ya, ini media tanam dokter. Orang-orang spesialis dalam bidang pertanian gitu ya. Oke. Karena ini memang kita mengharapkan pertumbuhannya sangat maksimal agar cepat tumbuh besar juga percabangannya, kita langsung kasih topping pupuk starter ya. Pupuk starter itu ini sampai dengan 2 bulan kita tidak usah melakukan pemupukan yang menggunakan pupuk kimia ya, yang kandungannya ada unsur N, P, dan K yang kimianya. Cukup dengan starter ini sudah mendoping kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan ke depan. Cukup dengan nggak perlu dipupuk lagi, cukup dengan air putih biasa aja. Ya, disiram. Nah, setelah ini udah semua, nanti kita akan lakukan penyiraman jenuh, artinya penyiraman banjir di lokasi kotakan media ini. Siram jenuh itu maksudnya gimana sih? Ya, biar banjir lah. Sampai basah. Sampai basah banget, betul. Ya, sampai basah. Kalau misalkan ini juga tips buat teman-teman, untuk penanaman kan berarti setinggi polybag aja ya? Ya, setinggi polybag. Tidak dipendam keseluruhan. Nggak bisa, karena ini kan masih sambungan. Ya. Kita akan mencegah terjadinya jamur. Ya, ini masih rawan. Ya, 2 bulan ke depan lah, gitu ya. Dan dengan batang yang ini cukup untuk nanti ngedoping pertumbuhan akar. Karena tadi di pergelangan ini, di bawah sini udah ada yang terpendam. Itu cukup nanti untuk pembentukan akar baru. Ya.
Jadi biar nggak salah paham. Kadang ada beberapa teman-teman Om yang menanam tuh sampai dipendam ke sini. Ya. Riskan banget ya. Selain terjadinya busuk akar dan Betul. juga terjadinya jamur. Jamur ya di sini ya. Itu tipsnya teman-teman Ya. ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau menanam anggur, setelah ditanam, jangan lupa mikorrhiza itu sebenarnya opsional ya. Kalau Ya. ada boleh dipakai, kalau Betul. nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi untuk media tanam seperti biasa poros lah media tanam Ya. yang digunakan. Itu disiram jenuh. Boleh ini Nah, tabur. fungsi, startup ini tidak perlu dipupuk sampai 2 bulan. 2 sampai dengan 3 bulan ke depan. Nah, Sekarang tanggal berapa Om? sekarang tanggal 10 10 Agustus. 10 Agustus. Kita akan lihat perkembangan November. teman ya. Kita akan lihat perkembangannya seperti ya. apa. Mudah-mudahan kita ada waktu dan berkesempatan main di sini. Baik. Tadi sudah ditanam kurang lebih 30 pohon. 30 pohon. Berapa jenis Om? Jenisnya kurang lebih hampir 27 ya. 20. 27 jenis. Nah, iya. Dengan luas lahan greenhouse-nya Panjang 45 meter kali lebarnya 7 meter. 7 kali 45. Ya. Lihat perkembangannya nanti, mudah-mudahan kita bisa lihat update. Oke. Oke. Teman-teman mungkin ada bisa mau menambahkan? Satu saya mau nambahin Om. Jadi tips kalau untuk kordek 16-13C ya. Kalau misalkan kita mau ini sebenarnya nggak perlu full dulu ya. Kita kasih setengah dulu. Nah di sini kita kasih sayatan dulu sedikit biar ada penambahan akar. Ada jumper lah kalau istilah katanya di jumper ya. Ya, boleh. Jumper, nah gitu. Jadi selain dari akar di bawah ini karena kalau untuk kordek ini kan kebanyakan biasanya dicangkok dulu ya. Nah, jadi biar ada jumperan ya, biar ada jumper, biar ada akar tambahan kita sayat aja di sini nih. Kita sayat begini aja nih. Lukai aja gitu. Ya dilukai aja 4 sisi ya, kita lukai 4 sisi. Nah ini insya Allah dia akan keluar akar tambahan lagi. Jadi jangan sampai dipendam ke sini ya, gitu. Kalau ke sini kan terlalu jauh. Kalau mau untuk penambahan akar itu jangan dari sini. Kalau mau dari bawah itu bisa dilakukan, bukan cuma untuk kordek aja ya, untuk rustok lain juga bisa. Gitu. Kalau untuk rustok lain juga bisa. Jadi seperti itu aja. Kalau untuk penambahan akar biar gacor ya. Nah, tipsnya dari saya cuma itu aja kok. Mamet. Cukup lah. Cukup. Terangin semua. Beng. Menambahkan? Cukup. Mungkin ini yang belum di ini ya. Nanti kalau udah terjadi tunas air mungkin dia cukup dipotesin Ya, dulu karena kalau nanti dipotes habis nanti ya, pohon akan buruk ya. Tahap perawatan ya. Perawatan itu nanti. Kalau itu next sebulan ke depannya. Oke, siap. Terima kasih banyak Oke. buat teman-teman dari mudah-mudahan ya bisa tumbuh subur dan Amin. ya sampai kalah sama nanti tanaman dari Talur sama Pak Camat dan yang lainnya. Oke. Kita buktikan punya DPDSP jauh lebih bagus. Amin. siap. Oke, salam pemuda nganggur, salam pengangguran. Salam. Hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Oke, assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita sudah bersama Pak Lurah ya. Boleh diperkenalkan Pak, namanya siapa Pak? Ya, siap. Saya Kepala Desa Babakan Asem, Kecamatan Tuknaga. Saya Mas Joli Makmur. Saya didampingi oleh Ketua BPD saya, Pak Soherlan Boy. Kebetulan Desa Babakan Asem di perencanaan tahun 2024 sesuai dengan amanah dari Perbu Permendagri bahwa desa itu harus menganggarkan tentang ketahanan pangan. Jadi memang kegiatan ini direncanakan dan masuk ke dalam perencanaan di APBDes. Dan APBDes kita tahun 2024 dalam program ketahanan pangan itu di dalamnya ada tentang bibit anggur, lalu di dalamnya juga ada pembibitan ikan nila, lalu ada kambing, ada bebek. Itu masuk ke dalam perencanaan kita dan memang ini murni dalam APBDes Desa Babakan Asem. Oh, jadi anggarannya dari desa semua. Dari desa semua APBDes. Untuk di desa-desa yang lain kalau mau mengikuti seperti ini tata caranya seperti apa sih Pak buat bantuan buat ke KWT-nya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya desa itu memang wajib. Itu amanah undang-undang 20% dari dana desa itu memang harus tentang ketahanan pangan, Pak. Jadi memang desa itu sebenarnya harus ada. Jadi amanah undang-undang itu 20% dari APBD desa itu harus dianggarkan untuk ketahanan pangan. Dan rencananya kita mungkin setiap desa berbeda. Karena melihat kultur desa tentang apa sih produk-produk yang memang bisa dikembangkan di desa berbeda. Nah, harapannya Pak, dengan diresmikannya ya KWT Sekararum ini hari ini dengan bibit anggur, bibit nila, domba dan sebagainya, harapannya kedepannya seperti apa Pak? Ya, kita berharap Desa Babakan Asem
terkait dengan perekonomiannya bisa meningkat. Karena memang ini seperti yang tadi saya katakan di acara pembukaan, bahwa ini milik kita bersama, setidaknya bisa dikonsumsi, dan kalau sudah bisa dikonsumsi oleh masyarakat, mungkin bisa nilai ekonomi untuk bisa dijual. Dan nilai jualnya untuk masyarakat. Dan mungkin ke depan akan bertambah lagi apa cuman ini aja, Pak? Saya pastikan, karena memang ini adalah undang-undang mengamanatkan 20% dari APBD, tahun depan pasti akan saya akan anggarkan lagi terkait dengan ketahanan pangan. Mungkin nanti akan berbeda item-itemnya gitu. Oke, mungkin tahun ini anggur, mungkin tahun depan bisa tanaman lain ya, gitu bisa, ya. Gitu. Oke. Terima kasih kepada Pak Lurah Desa Babakan Asri ya. Mungkin untuk anggur impor ini sudah mensukseskan program subsidi anggur impor di 2023 yang akan datang. 2030? Ya, 2030. Ya, kalau harapan saya pribadi sebagai penggiat anggur khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang, minimal kita bisa memberikan edukasi. Di Indonesia itu bisa kita tanam anggur ya. Jadi tidak identik harus di luar atau di kontur-kontur yang wilayah lain gitu kan. Ternyata memang di Indonesia juga mampu dan berbuah bagus gitu. Sesuai dengan kualitas bibit yang kita tanam gitu ya. Kalau memang bibitnya mau bagus ya sesuai dengan kevalitannya gitu. Ya tentunya semuanya ini minimal memberikan edukasi khususnya di wilayah Kecamatan Teluk Naga, ya kan? Apalagi ini sudah lingkupnya sudah besar ya, 30 pohon dengan luas lokasi greenhouse ini panjang 45 meter, lebar 7 meter ini. 1 tahun ke depan, mudah-mudahan harapan kami juga di sini itu bisa menjadikan wisata petik buah. Jadi orang nggak perlu hari Minggu bertamasya kemana-mana ya, datang ke KWT Sekarang ini ada yang bisa kita nikmati, ada yang bisa kita petik ya kan, sekaligus nanti untuk menjadikan media pembelajaran bagi masyarakat dan lingkungan sekitar gitu. Artinya jadi petani itu tidak mesti harus kotor ya, yang penting kita punya keinginan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kita mulai dari bawahnya dulu, itu aja sih. Mudah-mudahan Babakan Asem ini bisa memberikan motivasi dan menjadi contoh wilayah-wilayah lain, itu saja. Mudah-mudahan wilayah-wilayah termotivasi juga ya, khususnya dengan tanaman anggur, karena tanaman anggur ini adalah salah satu tanaman yang ditanam satu kali panennya berkali-kali, dan juga buah eksklusif lah Pak Lurah, yang mudah-mudahan dari anggur ini nanti dengan sumber daya yang ada ya, didampingi dengan teman-teman Aspai bisa lebih maksimal dan bisa jadi contoh untuk tidak hanya di Kecamatan Teluk Naga tapi dicontoh di Kabupaten Tangerang. Yang penting tetap terus dirawat ya. Betul. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan Om Wawan? Kalau saya sih nambahinnya apa ya? Jadi ini kan konsepnya ketahanan pangan ya Pak ya. Ya insya Allah mudah-mudahan dari konsep ketahanan pangan ini keuangan itu akan meningkat dengan cara menanam anggur ataupun istilahnya budidaya ikan lele atau kambing atau yang lainnya ya, tergantung dari kita pengolahannya aja ya, dan dari pengolahannya sama dari sistem marketingnya juga ya. Nah, mungkin kalau untuk pertama untuk nyenengin KWT dulu kali ya, warga sekitar dulu ya, nggak begitu fokus untuk jual beli kali ya, untuk pertama mungkin ya. Nah jadi dengan adanya dampingan dari Aspai Kabupaten Tangerang, ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mensupport, bisa kasih edukasi cara penanaman, cara membuahkan ataupun cara yang lainnya gitu kan. Karena dari edukasi ini sebenarnya untuk ketahanan pangan ini kayak semacam untuk skala industri atau apa, kita masih belum bisa ya kalau untuk skala industri ya. Paling ketemunya kita di edu wisata lah, ketemunya edu wisata bukan wisata petik ya. Jadi kalau untuk edu wisata kan kita bisa ngerangkul dari sekolahan-sekolahan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Ya saya sangat senang sekali kalau sudah ada seperti ini. Kalau Pak Herlan, tambahannya Pak untuk kegiatan hari ini seperti apa harapannya dan keinginannya seperti apa? Ya, saya dari Badan Pemasyarakatan Desa Babakan Asem sama kenalkan nama saya Badan Bos. Dengan
adanya dibukanya ketahanan pangan di KWT Sekar Arum, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga. Adapun terkait kegiatan dengan KWT ini berdirinya dari dana anggaran desa APBDes tahun 2024. Alhamdulillah terrealisasi tanggal 10 bulan Agustus 2024. Kita di sini sekitar ada beberapa item terkait dengan ketahanan pangan. Yang pertama peternakan kambing, kemudian ada bebek, kemudian ada ikan nila, ada ikan bawal, ikan patin, ikan emas. Alhamdulillah, semoga kedepannya Desa Babakan Asem lebih maju, mandiri. Semoga desa-desa lain bisa termotivasi terkait dengan kegiatan, dibantunya dengan ASPAI, Asosiasi Pegiat Anggur Indonesia Kabupaten Tangerang. Semoga bisa termotivasi khususnya bagi Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang. Amin. Siap, mantap. Mungkin satu tambahan dari saya, jangan sampai ini hanya meriah di awal saja, tapi ini tetap harus berjalan sampai nanti di hasil yang maksimal gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian lah. Ada lagi yang ditambahkan? Cukup ya. Oke, terima kasih banyak Pak Lurah, Pak Herlan, dan teman-teman dari DPD ASPAI. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton ini. Amin. Terima kasih. Salam pemuda nganggur, salam pengangguran, hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ASPAI Kabupaten Tangerang, hijau